Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita tidak seperti biasa. Kita ibadah dengan online di rumah masing-masing. Tadi saya melihat ada banyak sahabat-sahabat saya dari luar kota, dari luar pulau, bahkan ada yang dari luar negeri yang ikut melihat dan ikut bersama bergabung di dalam ibadah pada saat ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul social distancing. Apa itu social distancing? Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menyampaikannya, saya akan sedikit memberikan koreksi dari khotbah saya yang berjudul lockdown. Ketika beberapa waktu yang lalu, tepatnya 1 minggu yang lalu, saya menyampaikan firman yang saya beri judul lockdown, ada yang memberi input kepada saya bahwa kerusuhan yang ada di Inggris pada saat itu ternyata itu adalah video tahun 2001. Jadi melalui kesempatan saat ini saya mengoreksinya. Namun itu bisa menjadi gambaran kita apabila lockdown dilakukan di Indonesia. Sekali lagi, saya bukan anti dengan lockdown, tetapi untuk melaksanakan lockdown itu ada ketentuan-ketentuannya. Dalam ibadah 1 minggu yang lalu tentang lockdown, saya sudah menyampaikannya. Namun ada banyak orang yang getol menyuarakan lockdown tetapi tidak tahu apa arti lockdown itu sendiri. Jadi saya menyampaikan untuk negara memberikan statement lockdown itu harus memenuhi ketentuan, salah satu diantaranya adalah persiapan secara ekonomi. Sementara untuk saat ini Indonesia pada saat saya menyampaikan hari ini belum memungkinkan untuk lockdown. Ini berdasarkan pengamatan saya sebagai seorang rohaniwan. Namun tidak menutup kemungkinan juga kalau di waktu yang akan datang, kalau dirasa sangat memungkinkan, bisa saja Presiden kita Joko Widodo mengungkapkan tentang lockdown. Namun tentu saja lockdown yang terpimpin. Karena untuk saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat ada orang-orang yang notabene dekat dengan pemimpin tertinggi, tetapi mereka yang menyerukan lockdown itu punya agenda busuk tersendiri. Artinya bukan murni untuk membantu pemerintah kita, tetapi ujung-ujungnya adalah untuk senang ketika Indonesia terjadi kerusuhan. Kemudian agenda busuknya akan muncul dan itu tidak baik. Saya katakan bahwa orang yang seperti ini boleh merancangkan kebusukan, tetapi Tuhan tidak pernah tutup mata untuk kebusukan yang ada. Saya menilai Presiden kita sudah melaksanakan amanat kebahagiaan dan keadilan masyarakat dengan baik. Walaupun memang ada sebagian yang perlu diberi kritisi, tetapi untuk saat ini tentu saja saya menilai sudah melaksanakan amanat rakyat untuk memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan tentang social distancing, ada banyak orang yang tanya kepada saya, apa sih sebetulnya yang disebut dengan virus corona? Nah, baru-baru ini saudara-saudara, tepatnya 2 hari yang lalu, kalau saya tidak salah ingat, teman yang saya temui ketika saya dalam perjalanan menuju ke Los Angeles beberapa tahun yang lalu, ketika pesawat transit di Taiwan pada saat itu di lapangan udara Taoyuan, ketika saya pergi ke toilet, saya berjumpa dengan seseorang, saya sebut saja namanya Pak Nelson. Ternyata beliau adalah orang Indonesia, kami sempat berbincang-bincang dengan akrab. Kalau saya tidak salah 2 hari yang lalu beliau memberikan
pemahaman tentang masalah virus corona ini. Karena itu saya akan bacakan untuk menambah pengetahuan saudara, apa sih sebetulnya virus corona itu. Ini adalah WA yang saya dapatkan dari beliau yang berbunyi demikian. Yang berikut ini diteruskan dari Irene Ken, dokter yang anak perempuannya seorang asisten profesor dalam bidang penyakit menular di Johns Hopkins University. Ada beberapa statement tentang virus ini, saudara-saudara. Virus ini bukan suatu makhluk hidup, tetapi suatu molekul protein atau DNA yang tertutup oleh lapisan lemak pelindung yang bila diserap oleh sel-sel lendir di mata, hidung, atau rongga mulut akan berubah struktur gennya, yaitu bermutasi dan mengubahnya menjadi sel-sel penyerang dan pengganda. Jadi kalau tidak terkena lendir yang ada pada tubuh kita, sebetulnya itu hanya benda mati saja. Kemudian hal yang berikut dikatakan karena virus ini bukan makhluk hidup, tetapi molekul protein, virus ini tidak dibunuh, tetapi membusuk dengan sendirinya. Waktu penguraiannya tergantung pada temperatur, kelembaban, dan jenis bahan apa yang ditempeli. Virus ini sangat rapuh, satu-satunya yang melindungi adalah lapisan tipis lemak di bagian luar. Itulah sebabnya sabun atau deterjen apapun adalah obat penangkal yang paling bagus. Karena busa menghilangkan lemak, itulah sebabnya kita harus menggosok tangan selama minimal 20 detik untuk membuat banyak busa dengan melarutkan lapisan lemak. Molekul protein terurai dengan sendirinya. Kemudian hal yang berikut dikatakan panas melelehkan lemak. Jadi sangat bagus memakai air di atas suhu 25 derajat Celcius untuk mencuci tangan, baju, atau apapun. Air panas juga membuat lebih banyak busa saat cuci tangan dengan sabun dan membuatnya lebih berguna. Bahkan ada literatur yang saya baca bahwa virus corona ini pada suhu 20 derajat Celcius itu rusak selnya, sehingga tidak mungkin bisa menulari kita atau menyerang di dalam tubuh kita. Alkohol atau campuran apapun dengan alkohol 65% akan melarutkan lemak apapun, terutama lapisan lemak luar virus ini. Campuran satu bagian larutan pemutih dengan 5 bagian air langsung memecah protein dan memecahnya dari dalam. Air yang teroksidasi bisa membantu, tetapi hanya setelah sabun, alkohol, dan klorin dipakai. Karena peroksida melarutkan lemak, tetapi kita harus memakainya dalam keadaan murni, dan itu akan melukai kulit kita. Tak ada pembunuh bakteri yang berfungsi. Virus bukan makhluk hidup seperti bakteri. Apa yang tak hidup tak bisa dibunuh dengan antibiotik, hanya bisa diuraikan strukturnya dengan cepat dengan bahan-bahan yang sudah disebut di atas. Jangan mengebutkan baju, spray, atau kain, baik yang sudah maupun yang belum dipakai. Meskipun virus ini melekat pada permukaan berpori, virus ini sangat tidak aktif dan terurai hanya dalam 3 jam. Disebutkan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kain dan benda berpori, 4 jam pada tembaga karena bersifat antiseptik secara alami, dan pada kayu karena kayu menghilangkan kelembapan dan menjaga agar virus tidak lepas dan mengurai. 24 jam pada karton, 42 jam pada logam, dan 72 jam pada plastik. Tetapi kalau kita menggoyangkan atau mengebutkannya atau memakai kemocing, molekul virus akan mengapung di udara sampai selama 3 jam dan bisa menempel di hidung kita.
Jadi ini bisa kita pikirkan sendiri supaya tidak kena. Kalau kita pergi di jalan, ya tentu sebaiknya pakai masker. Molekul virus tetap sangat stabil di dinginnya udara luar atau udara dingin tak alami seperti dari AC di rumah dan dalam mobil. Virus ini juga perlu kelembaban untuk tetap stabil dan terutama butuh keadaan gelap. Jadi lingkungan yang kering, tak lembab, hangat, dan terang akan melenyapkan virus ini lebih cepat. Sinar ultraviolet pada benda apapun bisa memecahkan protein virus ini. Misalnya untuk mensterilkan dan memakai kembali masker. Cara ini bagus sekali. Hati-hati, sinar ultraviolet juga memecahkan kolagen. Kolagen juga protein pada kulit dan bisa nantinya menyebabkan kerutan dan kanker kulit kalau kita terlalu banyak berjemur di tempat yang panas. Virus ini tidak bisa menembus kulit sehat. Cuka tidak berguna karena cuka tidak bisa memecah lapisan lemak pelindung virus. Tak ada minuman beralkohol atau vodka yang berfungsi. Vodka yang paling keras mengandung paling banyak hanya 40% alkohol dan kita butuh yang 65% kadar alkohol. Listerin akan berfungsi karena listerin berkadar alkohol 65%. Makin tertutup suatu ruangan, makin banyak virus terkonsentrasi di situ. Makin terbuka atau makin alami ventilasi ruangan, makin sedikit virus terkumpul di situ. Hal ini sudah paling sering dikatakan, tapi kita tetap harus mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh lendir atau mokus, makanan, kunci-kunci, knop-knop, tombol-tombol, switch, remote control, remote TV, HP, jam tangan, komputer, meja, televisi, dan lain-lain. Juga setelah ke toilet atau ke kamar mandi. Kita harus melembabkan tangan yang kering yang disebabkan terlalu sering cuci tangan. Karena molekul virus corona dapat bersembunyi dalam retakan-retakan sangat kecil di kulit tangan karena berkeran nano. Ya, jadi virus ini ukurannya nano. Makin kental pelembab yang kita pakai ke tangan makin bagus. Juga jagalah agar kuku dalam keadaan pendek sehingga virus tidak tersembunyi di sela-sela kuku. Ini dari Michelle Asaf. Ini sedikit wacana atau pengetahuan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada Pak Nelson, sahabat saya yang pernah berjumpa ketika kami sama-sama menuju ke Los Angeles. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan apakah itu social distancing. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-26 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 yang saya akan bacakan demikian. Datanglah bangsaku, masuklah ke dalam kamar-kamarmu dan tutuplah pintu-pintu di belakangmu. Bersembunyilah beberapa saat sampai kemarahan itu berlalu. Sebab lihatlah, Yahweh keluar dari tempatnya untuk menghukum orang yang berdiam di bumi karena kejahatannya. Bumi juga akan menyingkapkan darahnya dan tidak akan lagi menutupi orang-orangnya yang dibunuh. Mungkin bagi sahabat-sahabat saya yang nonton dari luar pulau maupun luar kota dan luar negeri, kalau apa yang saya baca ini mungkin tidak sama dengan kitab suci saudara, karena mungkin saudara menggunakan kitab suci dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Sedangkan kitab suci saya ini menggunakan terjemahan dari Indonesian Literal Translation yang kedua. Perlu saudara ketahui bahwa Indonesian Literal Translation yang kedua, juga Indonesian Literal Translation yang ketiga dan sebagainya itu merupakan terjemahan dari kitab J.P. Green. Dan perlu kita ketahui bahwa kitab J.P. Green
itu banyak dipakai oleh sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang baru saja saya baca itu merupakan bentuk social distancing. Dan ini disebabkan kalau menurut ayat ini adalah karena kemarahan Tuhan, Bapa Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi. Ada orang yang mengatakan bahwa bukankah Tuhan itu penuh dengan cinta kasih? Benar, Bapa Yahweh adalah Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Tetapi bukan berarti karena Yahweh itu penuh dengan cinta kasih. Di dalam kitab Mazmur katakan bahwa kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Bukan berarti Yahweh tidak marah, karena marah itu sendiri merupakan bentuk atau manifestasi dari kasih. Jadi kalau ada seseorang yang marah kepada saudara, sikapi dengan sikap yang positif. Kemarahan itu merupakan bentuk cinta kepada saudara, karena ada orang yang tidak bisa kena marah. Begitu marah dia lebih galakan daripada yang marahin. Nah, ini adalah bentuk social distancing, artinya kita perlu jaga jarak. Ya, seperti ibadah pada saat ini di depan saya tidak ada jemaat. Jemaat beribadah ikut bersama-sama dengan kami dari rumah masing-masing. Ini merupakan bentuk social distancing. Ini berbeda dengan lockdown, saudara-saudara. Kalau lockdown itu ditutup total sama sekali, seperti yang tertulis di dalam kitab Yehosua pasal yang ke-6. Yehosua atau Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-1. Di dalam kitab Torah Tenak di sana dikatakan wiriko sogret sogret mipne bani Yisrael en yotse wa inba, yang kalau diterjemahkan dan Yeriko telah ditutup dan dibingkai karena kehadiran Bani Israel. Tidak seorang pun yang keluar dan tidak seorang pun yang masuk. Jadi ditutup sama sekali, kemudian dijaga oleh para tentara sehingga tidak ada orang yang keluar masuk. Ini adalah lockdown, artinya ditutup total. Kalau saat ini yang sedang terjadi di negara kita belum sampai lockdown. Kemarin ada orang yang mengatakan kepada saya, Pak Yakub, sekarang sudah mulai lockdown toh. Ini orang yang menyerukan lockdown mati-matian. Saya bilang kita bukan lockdown, tetapi social distancing. Kenapa saya melakukan ini? Karena saya melihat pemerintah kita sudah berupaya mati-matian untuk membuat bangsa kita ini dalam keadaan baik, sehat, ya. Karena itulah maka perlu ada social distancing. Jadi belum sampai lockdown. Karena lockdown itu ada ketentuannya. Saya bersyukur kemarin Mahfud MD sudah mulai merancang kalau memang memungkinkan lockdown itu harus bagaimana. Ya, jadi bukan asal-asalan begitu saja. Hanya orang pintar ngomong lockdown tetapi tidak tahu makna lockdown itu. Bahkan punya agenda tertentu, karena ketika Indonesia belum siap lockdown, kemudian di lockdown, kemudian terjadi kerusuhan, baru mereka akan menari-nari dan melakukan agenda busuknya. Dan saya katakan ini tidak baik. Apa yang kami lakukan semata-mata karena menolong pemerintah dan para medis. Kemarin saya diberi informasi oleh anak saya yang kecil, Lea Sulistyo, yang sekarang ada di Florida, di Pensacola. Beliau memberitahu kepada saya tolong dukung dalam doa, karena kakaknya Dina Sulistyo, beliau bekerja di UCLA Hospital, ya, di rumah sakit di Los Angeles. Beliau kebetulan ada di bagian ICU di UCLA Hospital. Kemarin sempat kecapean katanya sampai muntah-muntah karena terlalu lelah untuk mengurusi hal ini. Kebetulan beliau juga di ICU yang khusus menangani virus corona. Tetapi saya bersyukur anak saya tetap dalam keadaan sehat, walaupun saya juga mengatakan kita tetap dukung dalam doa supaya Bapak Yahweh tetap menjaga dan melindungi. Dan saya katakan ketika dulu pertama kali mau kuliah
menjadi nurse, saya katakan bahwa menjadi perawat itu juga merupakan pelayanan untuk Tuhan. Yang dilayani adalah jiwa-jiwa yang masih hidup ya secara jasmani, sedangkan saya sebagai gembala melayani secara rohani. Dan saya bersyukur oleh anugerah Tuhan sekarang beliau sudah menjadi kepala di UCLA Hospital, bagian ICU di unitnya beliau sebagai nurse. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini memang dipelihara oleh Tuhan. Saya mengakui itu, seperti apa yang ditulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91. Kita lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap umat-umatnya. Mazmur pasal yang ke-91 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Inilah pemeliharaan Bapa Yahweh terhadap umat-umatnya. Saya akan baca, demikian bunyinya. Aku mau berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan bentengku Elohimku. Aku percaya kepadanya, sebab dia meluputkan engkau dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Dengan kepaknya dia akan menaungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Engkau tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1.000 orang akan rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan mendekat kepadamu. Sungguh dengan matamu sendiri engkau akan melihat dan menyaksikan ganjaran untuk orang fasik. Sebab engkau ya Yahweh perlindunganku yang maha tinggi telah kau jadikan tempat kediamanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Ini adalah janji Bapa Yahweh terhadap orang-orang yang mengasihi Dia. Karena itu walaupun anak saya melayani jiwa-jiwa justru di tempat orang yang sudah kena virus secara parah, saya yakin pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Karena anak saya adalah seorang yang mengasihi Bapa Yahweh. Saya bersyukur Tuhan izinkan walaupun saya melihat ada banyak sekali anak-anak pendeta yang tidak mencerminkan sebagai anak pendeta, tetapi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saya, mereka adalah orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Saya mengucap syukur untuk itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Tuhan berfirman seperti yang saya bacakan tadi di dalam Yesayahu pasal yang ke-26 ayat yang ke-20 sampai 21? Kita kembali ke sana saja saudara-saudara, supaya kita lebih jelas lagi. Yesayahu pasal yang ke-26 ayat yang tadi saya baca ayat yang ke-20 sampai 21. Kenapa Tuhan Bapa Yahweh berfirman di dalam Yesayahu pasal 26 ayat 20 sampai 21? Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Ya Yahweh, dalam kesesakan mereka memerhatikan engkau ketika hukumanmu ada atas mereka. Mereka mencurahkan keluhan seperti wanita yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan. Dia menggeliat kesakitan dan berteriak dalam penderitaannya. Demikianlah kami di hadapanmu ya Yahweh. Jadi dua ayat ini mengungkapkan kepada kita bahwa kenapa sampai Tuhan izinkan khususnya di negara kita sampai terjadi wabah yang demikian mengerikan. Karena Yahweh memperhatikan kesesakan dan keluhan umatnya yang selalu ditindas. Kemudian yang kedua, karena kesesakan dan kesusahannya seperti sakit wanita yang akan melahirkan. Jadi pada saat Yahweh mau memberikan penyakit sampar, terlebih dahulu Yahweh memberi peringatan. Sebagaimana kita ketahui banyak orang yang mau beribadah di negara kita ini
mengalami masalah. Padahal mereka itu mau ibadah, bukan mau demo, bukan mau ngerusak, bukan mau membunuh, tetapi mau beribadah. Tetapi realitasnya banyak sekali mengalami tekanan. Ada gereja-gereja yang dibakar, ada gereja-gereja yang ditutup, bahkan ada orang-orang yang tidak bersalah dimasukkan di dalam penjara dengan dipolitisir sedemikian rupa, padahal apa yang disampaikan adalah sesuatu yang baik, di mana di dalam peribadan itu tidak ada orang mengajarkan bunuh dia, hancurkan dia, tidak ada, saudara-saudara. Oleh karena itulah maka Yahweh memberikan peringatan, seperti kira-kira saat bangsa Yahudi mau membalas menyerang markas Hamas, ya, karena mereka berlindung di balik perempuan dan anak-anak. Mereka mengingatkan lebih dahulu agar perempuan, anak-anak dan masyarakat sipil menyingkir terlebih dahulu. Seperti kalau di Indonesia mungkin berita ini tidak berimbang, saudara-saudara, ya. Saya melihat ada beberapa yang beritanya tidak berimbang. Salah satu di antaranya adalah ketika penyerangan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, saya tidak mentolerir sesuatu yang tidak baik yang dilakukan oleh bangsa Israel. Karena kitab suci mengajarkan bahwa pembantaian itu tidak benar bagaimanapun juga. Namun kalau berita yang saya lihat dari CNN dari Amerika, saya pernah melihat ada seorang anak, ya kalau saya boleh katakan masih 5 tahunan lah begitu. Anak-anak itu dikasih bom di tubuhnya, kemudian dia disuruh masuk ke bis, menumpang bis yang ditumpangi oleh banyak orang-orang Israel di sana. Kemudian ada sniper yang sudah disiapkan dari tempat yang sudah ditentukan. Kemudian anak itu ditembak. Tentu saja bom yang dipakaikan di tubuhnya itu meledak, sehingga seluruh bis itu mengalami kehancuran. Nah, yang seperti ini saya tidak pernah melihat di negara kita. Tetapi saya melihat juga adanya kelompok Hamas yang melatih anak-anak balita untuk memegang senjata dan diupayakan supaya otaknya membunuh bangsa Yahudi. Padahal kitab suci mengajarkan di dalam kitab Torah bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Elohim. Bagaimana mungkin orang menghancurkan bangsa pilihan Tuhan? Bahkan kitab suci katakan, siapa yang memberkati bangsa pilihan Tuhan akan diberkati, dan siapa yang mengutuki dia akan dikutuk. Oleh karena itulah kita melihat ketika bangsa Israel dihantam, dihancurkan, bangsa Israel tentu saja membalas. Nah, ketika membalas ini, itu yang disiarkan, tapi ketika dihantam tidak pernah disiarkan. Tetapi yang luar biasanya ketika bangsa Israel akan membalas, mereka memberitahu terlebih dahulu. Beberapa waktu yang lalu juga ketika terjadi perang Teluk, saya ingat ada terowongan bawah tanah yang diketahui oleh bangsa pilihan Tuhan ini untuk keluar masuk di sana dari jalur Gaza. Maka bangsa Israel mengatakan, awas jangan melewati terowongan itu karena aku akan ngebom di situ. Dan akhirnya dibom. Jadi diberi peringatan terlebih dahulu. Ya. Memang ini mau tidak mau konsekuensinya, karena kelompok Hamas itu ketika dia setelah menyerang, dia menggunakan perempuan dan anak-anak sebagai perisai hidup. Sehingga kalau diserang balik, anak-anak dan perempuan yang seringkali menjadi korbannya. Ya. Saya katakan bahwa apa yang terjadi di Israel dalam peperangan antara Hamas dengan Israel ini bukan perang agama sebetulnya, tetapi ini berbicara tentang rebutan kekuasaan. Kenapa? Ketika saya ke Israel, saudara-saudara, pemandu wisata saya ini orang Palestina asli, namanya Mr. Shamir. Ya, Mr. Shamir ini ngomong sama saya,
ketika ada di bis itu, dia bilang itu ada tentara-tentara Israel di sana, saya orang Palestina. Anda bisa lihat kalau Palestina dengan Israel itu tidak ada masalah, saya akan ajak mereka bercanda. Ketika melewati border dia berhenti bisnya, kemudian dia turun ngobrol, bahkan sengaja bercanda dengan mereka untuk membuktikan kepada kami para turis yang ke Israel bahwa antara Palestina dengan Israel itu sebetulnya tidak terjadi konflik. Yang konflik adalah Hamas, saudara-saudara, garis keras. Ya, dan saya pernah tanya, sebetulnya Palestina itu siapa? Saya pikir dulu Palestina yang dimaksud adalah bangsa Filistin. Ternyata tidak. Mr. Samir katakan bahwa bangsa Palestina itu adalah pendatang dari Persia. Jadi di situ saya baru tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kembali kepada firman Tuhan bahwa ketika Bapak Yahweh akan memberikan penyakit sampar, beliau ini sudah memberitahu terlebih dahulu. Seperti yang kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-11. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat Keluaran pasal yang ke-11. Saya akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-10 yang demikian bunyinya. Dan Yahweh berfirman kepada Mose atau Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Paro atau Fir'aun dan atas Mitsraim atau Mesir. Sesudah itu ia akan menyuruh kamu pergi dari sini. Ketika dia benar-benar menyuruhmu pergi, dia akan sungguh-sungguh mengusirmu dari sini. Sekarang katakanlah ke telinga umat itu, biarlah setiap pria meminta dari tetangganya dan setiap wanita dari tetangganya perkakas perak dan perkakas emas. Dan Yahweh membuat umat itu menarik di mata orang Mitsraim. Lagi pula Mose adalah seorang yang terpandang di tanah Mitsraim, di mata hamba-hamba Paro dan di mata rakyatnya. Dan Mose berkata, beginilah Yahweh berfirman, pada waktu tengah malam aku akan keluar ke tengah-tengah Mitsraim, dan setiap anak sulung di tanah Mitsraim akan mati, dari anak sulung Paro atau Fir'aun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung hamba perempuan yang ada di belakang batu kilangan, dan setiap anak sulung hewan. Dan akan terjadi ratapan yang hebat di seluruh tanah Mitsraim, yang seperti itu belum pernah terjadi, dan yang seperti itu tidak akan terjadi lagi. Dan tidak seekor anjing pun berani menajamkan lidahnya atas segenap Bani Israel, mulai dari manusia dan sampai pada hewan, sehingga kamu mengetahui bahwa Yahweh membuat perbedaan di antara orang Mitsraim dan antara orang Israel. Dan semua pelayanmu ini akan datang kepadaku, dan mereka akan bersujud kepadaku seraya berkata, keluarlah engkau dan seluruh umat yang mengikut langkahmu. Kemudian sesudah itu aku akan keluar. Lalu dia pergi dari hadapan Paro dengan amarah yang menyala-nyala. Dan Yahweh berfirman kepada Mose, Paro tidak akan mendengarkan kamu. Dengan demikian mujizat-mujizatku akan berlipat ganda di tanah Mitsraim. Dan Mose serta Aharon melakukan segala mujizat ini di hadapan Paro, dan Yahweh mengeraskan hati Paro, dan dia tidak benar-benar menyuruh Bani Israel pergi dari negerinya. Kemudian saya ajak saudara untuk membuka di dalam pasal 12 ayat yang ke-22 sampai 23. Dan kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam pasu, dan dari darah yang di dalam pasu itu kamu harus melaburkannya pada ambang pintu dan pada kedua tiangnya. Dan kamu janganlah seorang pun keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Dan Yahweh akan melintas untuk memukul orang-orang Mitsraim, dan dia akan melihat darah pada ambang dan pada kedua tiang pintu itu. Dan Yahweh akan lewat di atas pintu itu, dan dia tidak akan mengizinkan si pembinasa masuk ke dalam rumahmu untuk memukulmu.
Ayat-ayat ini mengungkapkan bagaimana ketika Yahweh akan memberikan tulah yang terakhir. Yahweh katakan kepada bangsa pilihannya supaya kalian semua masuk ke rumah masing-masing. Jangan keluar. Kemudian pakai hisap, laburkan di pintu rumahmu darah domba. Supaya ketika Yahweh mengirim malaikat maut, dan malaikat maut yang datang dari Yahweh ini melewati rumah-rumah, dan ketika dilihat rumah itu ada darah, maka rumah itu akan dilewati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di sana Bapak Yahweh memerintahkan supaya bangsa pilihannya masuk ke rumah masing-masing. Coba pada saat itu ada orang Yahudi yang keluar rumah atau rumahnya tidak ada tanda darahnya. Artinya mereka kata, oh enggak masalah, saya kan bangsa pilihan Tuhan. Enggak masalah, saya keluar-keluar saja. Artinya orang ini melanggar aturan yang Tuhan sudah tentukan. Kemudian rumahnya tidak perlu diolesi dengan darah, bikin kotor saja. Misalkan demikian, sudah tidak perlu. Apa yang terjadi? Anak sulungnya pasti akan mati. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inti dari terjadinya penyakit sampar di tengah-tengah kita, ini yang harus kita pahami bersama-sama. Sekali lagi ada orang yang mengatakan kepada saya, Pak Yakub, bukankah Bapak Yahweh Yeshua itu adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasih, penuh dengan cinta kasih? Seharusnya tidak akan terjadi seperti ini. Saya katakan benar, Tuhan kita memang penuh kasih. Hanya setan yang datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Tetapi penyakit sampar ini terjadi di negara kita atas kehendak dan seizin Tuhan. Kenapa? Ada beberapa hal yang akan saya bahas sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kitab suci, dan itu selalu terulang kembali di dalam kehidupan umat manusia. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, Yahweh marah karena Farao atau Fir'aun menindas bangsa pilihannya. Penindasannya sedemikian hebat seperti yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga. Kita melihat Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Keluaran 3 ayat yang ke-9 dikatakan, dan sekarang lihatlah, jeritan Bani Israel telah sampai kepadaku, dan aku telah melihat penindasan yang orang-orang Mitsraim sedang menindas mereka. Jadi saya katakan orang-orang yang mengenal kebenaran, orang-orang yang mau beribadah dengan baik, tetapi mengalami penekanan, mereka menjerit. Dengar baik-baik, jeritan itu sampai ke telinga Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan penyakit sampar boleh terjadi. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menangis melihat ada orang yang mau ibadah, di depannya diberi speaker, dinyanyikan lagu dangdut. Bagaimana orang bisa beribadah di depan suara speaker begitu keras luar biasa, padahal ibadahnya di dalam gedung dan bahkan tidak menggunakan speaker. Sudah berusaha untuk menghargai orang lain, tetapi mengalami penindasan yang demikian. Bukankah apa yang dilakukan ini tidak mengganggu orang? Bagaimana mungkin saudara-saudara hal itu bisa terjadi? Dan saya bersyukur kalau hal itu ada yang terjadi, karena itu merupakan penggenapan nubuatan apa yang pernah ditulis di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal yang ke-16. Kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, mereka akan membuat kamu terkucil dari sinagoga, tetapi saatnya sedang tiba bahwa setiap orang yang membunuh kamu, ia berpikir sedang mempersembahkan ibadah kepada Elohim. Jadi ada orang-orang yang seperti tertulis di dalam kitab suci, kitab Injil, yang mengatakan bahwa ketika saya menghancurkan orang lain, ketika saya membunuh orang lain, berarti saya sedang beribadah, sedang berbakti kepada Tuhan.
Loh, ini kan aneh, saudara-saudara. Padahal manusia siapapun mereka itu ciptaan Tuhan juga. Tetapi bagaimana bisa dibunuh? Berarti kan membunuh ciptaan Tuhan. Yesua mengajarkan kepada kita bukan melakukan kejahatan. Bahkan di dalam kitab Matius pasal yang kelima, kita lihat ini ajaran Yesua. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-45, demikian bunyinya. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu, supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, sebab Dia menerbitkan mataharinya bagi yang jahat dan yang baik, dan Dia menurunkan hujan bagi yang benar dan yang tidak benar. Jadi saya selalu katakan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Tuhan menciptakan manusia itu seperti gelas kosong, saudara-saudara, ya, seperti gelas kosong. Mau diisi air berwarna merah, maka orang akan melihat bahwa gelasnya menjadi merah. Kalau diberi air berwarna hitam, maka gelasnya akan menjadi hitam. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat ada orang jahat, itu artinya ada roh yang jahat yang menguasai di dalam kehidupannya. Karena kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu diciptakan baik adanya. Seperti contohnya, kalau kita melihat bayi yang kulitnya warna kuning, warna putih, warna hitam, kemudian warna coklat, dikumpulkan jadi satu, mereka ngobrol rame-rame di situ. Nggak ada itu yang bertengkar, ya, pukul-pukulan nggak ada. Bahkan saya pernah nonton di YouTube ada bayi berwarna-warni kulitnya, tapi mereka bisa tertawa satu dengan yang lain, bercanda. Ini adalah ketika Tuhan menciptakan manusia, semua baik. Ketika orang itu berbuat jahat karena dikuasai oleh roh yang jahat yang menguasai kehidupannya. Ini yang pertama, saudara-saudara. Dan ini yang saya sedikit memberikan kritisi. Negara kita ini negara Pancasila, NKRI. Seharusnya kita harus bisa toleransi satu dengan yang lain. Bukan memaksakan kehendak Anda harus sama dengan saya. Kalau tidak sama dengan saya, harus kita bantai. Itu bukan Pancasila, itu bukan NKRI. NKRI adalah kita bisa bertoleransi satu dengan yang lain, saling menghormati. Saya mau menyembah batu juga tidak boleh dilarang kalau saya mau, karena itu hak saya. Saudara mau menyembah patung juga tidak ada yang larang. Yang penting kita satu bangsa, satu bahasa, kita mencintai negara kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga negara kita bisa aman, tentram, damai, saling mendukung pemerintah kita, sehingga pemerintah kita yang mengupayakan supaya negara kita menjadi negara yang maju, negara yang hebat, itu akan terrealisasi. Saya ingatkan, negara Indonesia itu adalah negara yang kaya raya, hasil buminya itu luar biasa, berlimpah-limpah. Kalau sampai sekarang kita dalam kondisi yang seperti ini, karena di dalamnya tidak ada persatuan dan kesatuan. Makanya dulu di dalam penjajahan ada istilah divide et impera, dipecah belah satu dengan yang lain supaya saling gontok-gontokan satu dengan yang lain. Karena dengan gontok-gontokan, saling curiga satu dengan yang lain, maka negara itu tidak akan mengalami kemajuan, bahkan sangat mudah sekali dihancurkan. Jadi supaya penyakit sampar wabah ini bisa lenyap dari negara kita, marilah kita bersahati, ya, kita dukung pemerintah untuk social distancing, kita jaga jarak. Jangan merasa, iman saya tebal,
ini luar biasa. Buktinya kemarin saya nonton televisi, ada salah satu rumah ibadah di Kebon Jeruk terpaksa seluruh orang yang ada di dalamnya dikarantina semuanya. Kenapa? Karena semuanya kena. Bukankah mereka yang mengatakan bahwa kami ini imannya luar biasa, ya, kami tidak takut menghadapi virus. Loh, tidak takut menghadapi virus kok ketularan virus semuanya. Dan pemerintah dengan terpaksa mengkarantina mereka itu bukan karena membenci, tidak, tetapi karena mengasihi supaya tidak semakin merajalela. Jadi pemerintah kita ini sudah melakukan sesuatu yang baik, saudara-saudara. Ini yang pertama. Jadi mari kita bersehati. Jangan kita berbuat jahat terhadap pemerintah kita. Karena pemerintah kita ini sudah melakukan sesuatu yang baik dan berusaha untuk mensejahterakan masyarakat. Banyak pembangunan-pembangunan infrastruktur yang dulu sangat sulit. Saya dulu kalau mau ke Jakarta bisa 12 jam, saudara-saudara, bahkan bisa lebih. Tapi sekarang sangat cepat. Ya, kita mau kemana-mana cepat. Pertumbuhan ekonomi kita juga luar biasa. Dari dulu kita hutang nggak pernah bayar, tetapi dengan pemerintahan kita sudah mulai bayar. Ya, jangan nyinyir terus, saudara-saudara. Saudara bisanya nyinyir, tapi kalau disuruh mimpin belum tentu bisa. Ini kalau orang ya hanya bisanya menyalah-nyalahkan, itu menunjukkan bahwa dirinya itu sebetulnya hanya penonton. Penonton itu kan pinter nyalah-nyalahkan. Coba saja saudara nonton sepak bola, bintang sepak bola misalkan seperti Ronaldo, Mario Kempes misalkan, menggiring bola, sudah bisa katakan ayo terus, ketika lewat goblok, padahal suruh main sendiri belum tentu bisa. Menyalahkan orang itu paling gampang. Kalau saudara menyalahkan, beli solusinya, beri jalan keluarnya. Bagaimana yang terbaik? Jangan memaksakan kehendak supaya negara kita belum siap, kemudian di lockdown, kemudian terjadi kerusuhan. Setelah terjadi kerusuhan menari-nari dan melaksanakan agenda busuknya. Ini tidak baik, saudara-saudara. Dan saya katakan Tuhan yang saya sembah, pencipta alam semesta, Yahweh Elohim, tahu apa yang saudara lakukan. Karena Tuhan tidak pernah tidur. Bahkan apa yang ada di dalam isi hati saudara, Tuhan tahu. Itu kata kitab Mazmur. Ya, itu hal yang pertama. Kenapa Bapak Yahweh izinkan penyakit sampar terjadi? Karena banyak penindasan-penindasan terhadap umat-umat Tuhan. Kalau saya berbicara tentang masalah ini, bukan berbicara tentang Kristen atau yang sama dengan seiman dengan saya, tidak, saudara-saudara. Tetapi banyak juga agama lain, ya, di belahan lain di sana justru yang di sini ditindas, di sana yang menindas, dan sebaliknya. Ini tidak boleh terjadi. Kita harus belajar untuk bisa mentoleransi keyakinan orang sehingga wabah ini akan berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, bangsa pilihannya sendiri juga melupakan namanya. Kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Keluaran 6 ayat yang ke-9. Kalau di dalam Torah ada di ayat yang ke-8. Ayat 9 dikatakan, maka Mose berbicara kepada Bani Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Mose, karena dikuasai roh penderitaan dan karena perbudakan yang berat itu. Jadi ketika Mose berbicara kepada Bani Israel, ayo ikut saya keluarkan kamu dari Mitsrayim, dari Mesir. Ternyata mereka tidak mau, saudara-saudara. Kenapa mereka tidak mau? Karena penindasan yang hebat. Berapa banyak di negara kita ini orang-orang pilihan Tuhan ternyata sudah dikuasai oleh dunia ini sehingga mengalami penindasan bagi dirinya sendiri. Ini sesuatu yang tidak harus terjadi. Artinya diperintahkan untuk keluar tidak mau, saudara-saudara. Kemudian di dalam Keluaran pasal yang ke-9 ini berbicara tentang situasi dan kondisi yang memaksa bangsa Yahudi tidak peduli terhadap firman Elohim. Bukankah sudah ada ribuan umat Nasrani berdoa, tetapi kenapa penyakit
sampar masih juga terjadi. Ya, karena bangsa pilihannya itu sudah tidak melakukan firman. Tidak melakukan firman macam-macam. Kalau yang di Amerika misalkan, kalau yang di Amerika banyak aborsi, ya. Orang-orang mengaborsi janin itu dianggapnya biasa saja. Nah, ini kan luar biasa, saudara-saudara. Ya. Tetapi seperti yang kemarin saya sudah sampaikan di dalam kitab 2 Tawarikh, kita lihat di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16 yang demikian bunyinya. Jika aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan jika aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan jika aku mengirim penyakit sampar di antara umatku. Mengirim apa? Penyakit sampar di antara umatku. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Dan sekarang aku telah memilih dan menguduskan bait ini supaya namaku tinggal di sana selama-lamanya. Ya, mataku dan hatiku akan ada di sana sepanjang masa. Bukankah selama ini gereja tidak menyebut nama Tuhan? Nama Yahweh pencipta langit dan bumi? Bagaimana mungkin kitab Torah yang sudah ribuan tahun dan ini menjadi awal sejarah kehidupan manusia menulis bahwa bangsa pilihannya itu menyembah kepada Yahweh di Indonesia bisa berubah menjadi Allah? Saya sudah peringatkan berkali-kali, tetapi rupanya tidak mau peduli karena sudah hidup nikmat diikat oleh ilah zaman ini, sehingga mereka berpikir saya tidak mau memperdulikan omongannya Pak Yakub. Saya menyampaikan ini sejak tahun 2001 dan saya tidak akan beranjak dari masalah nama ini sampai saudara meyakini, mengakui dan membenarkan bahwa ini satu kebenaran kitab suci, bahwa apa yang terjadi pada saat ini karena Tuhan marah. Ayat yang ke-14 dari 2 Tawarikh 7 dikatakan, Wayikanu ami asyer nigra smo alehem wayit palu wifaksu pane wayasufu midal kaikem harayim wa ani esma min hasyamayim wa aslak hakatatam wa erpa et arsam. Dan umatku yang atasnya namaku disebut nigrasmo, bukan sebutannya tetapi namanya yang disebut. Artinya kita menyebut nama Yahweh sehingga tidak melupakannya, maka Yahweh akan menghentikan. Mungkin saudara berpikir, enggak perlu, nanti juga saya bisa buktikan wabah sampar di Indonesia akan lenyap. Betul, saudara katakan betul, bukan 100%, semiliar persen betul. Tetapi ingat apa yang saya sampaikan ini, kalau saudara tetap masih tidak kembali kepada Bapa Yahweh Tuhan pencipta alam semesta yang sudah turun ke dalam dunia dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, dan yang saat ini memberikan peringatan kepada saudara melalui Ruach HaKodes dengan video ini, saudara melihat wabah berakhir, saudara boleh menari-nari dan mengatakan, lihat, benar kan apa yang saya sampaikan? Benar. Tetapi nanti ketika Tuhan Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali, kamu akan menyesal seumur-umur. Tidak akan pernah ada akhirnya, karena engkau akan ada di api neraka. Bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan. Kalau saya pribadi ngapain? Tidak perlu, saudara-saudara. Karena itu bukan hak saya hanya menyampaikan isi hati Tuhan. Ya. Kemudian hal yang ketiga, kalau yang pertama tadi karena umat Tuhan ada penindasan, yang kedua karena umatnya sendiri tidak mau menyebut nama Yahweh, melupakan namanya, bahkan di Indonesia Yahweh dianggap sesat. Ketika saya menyampaikan firman beberapa waktu yang lalu, bahkan ada orang Indonesia yang mengatakan, umat Nasrani loh saudara-saudara, bukan yang lain, umat Nasrani. Orang bilang Kristen, memberikan komentar di
Facebook saya dengan mengatakan, saya ingin punya anjing yang saya beri nama Yahweh. Wih, ini menunjukkan kalau orang itu tidak ngerti siapa Yahweh. Makanya saya beritahu, Yahweh itu bukan anjing. Yahweh itu Tuhan yang mencipta langit dan bumi, Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dia adalah Tuhannya Mose atau Musa. Tetapi Anda berani mengutuki dengan mengatakan, aku ingin punya anjing yang bernama Yahweh. Luar biasa sekali Anda. Atau Anda tidak pernah belajar firman Tuhan. Hanya karena Kristen keturunan sehingga engkau berani mengatakan begitu. Saya katakan ampuni dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Tuhan pencipta langit dan bumi kok dilawan, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, kenapa wabah ini terjadi? Karena Yeshua HaMashiach yang selama ini saudara kenal dengan nama Yesus Kristus itu akan datang kembali. Kita membuka di dalam kitab Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, dan manakala kamu mendengar peperangan dan kerusuhan, kamu tidak boleh digentarkan, sebab seharusnya lah hal-hal ini terjadi lebih dahulu, tetapi kesudahannya tidak pada saat itu juga. Bukankah ini sudah terjadi di negara kita dan bahkan di negara-negara lain? Ayat 10. Lalu dia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Juga akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, dan kelaparan-kelaparan atau wabah-wabah penyakit. Perhatikan, wabah-wabah penyakit. Ini baru satu yang kita kenal di Indonesia, yaitu COVID-19 atau virus corona. Tetapi di China sudah muncul lagi virus-virus yang lain. Juga akan terjadi hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Namun sebelum semuanya ini, mereka akan menjatuhkan tangannya kepada kamu dan akan menganiaya seraya menyerahkan ke sinagoga-sinagoga dan penjara-penjara sambil dibawa ke hadapan raja-raja dan gubernur-gubernur demi namaku. Dan hal itu akan menjadi suatu kesaksian bagimu. Jadi bagi saya pribadi, ketika ada wabah yang seperti ini, saya bersyukur membuktikan bahwa kitab suci ini benar, saudara-saudara. Tetapi saya berdoa supaya wabah ini tidak banyak membinasakan bangsa kita. Karena bangsa kita ini paling bandel. Kalau diomongin itu malah menentang, saudara-saudara, ya. Memang bangsa kuat-kuat. Coba saja itu pembatas jalan di pinggir jalan pakai besi besar-besar saja bengkok semuanya. Saking kuatnya. Tapi di Amerika pakai tali saja tidak putus-putus. Tetapi saudara-saudara, ketika kita melihat ini, ingat, ini adalah bukti bahwa kedatangan Tuhan sudah demikian dekat. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan berikut, apa yang harus kita lakukan? Dari ayat-ayat tadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara, apa yang harus dilakukan. Yang pertama, ambang pintu diberi darah anak domba, seperti yang terjadi di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran 12 ayat yang ke-7, di sana dikatakan apa? Dan mereka harus mengambil dari darah itu dan mengoleskannya pada kedua tiang dan pada ambang pintu di rumah itu yang di dalamnya mereka makan. Jadi yang dimaksud apa? Bukan kita menyembelih domba kemudian kita oleskan di situ. Di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 1 mengajarkan kepada kita, siapa sebetulnya domba Elohim yang tidak bercacat celah itu? Di dalam kitab Injil Yohanan 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanan melihat Yeshua yang datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Elohim menghapus dosa dunia. Jadi Yeshua itu adalah putra Elohim, anak domba penghapus dosa dunia. Ayat 36 mengatakan, dan sambil memandang kepada Yeshua yang sedang berjalan, dia berkata, lihatlah anak domba Elohim. Artinya bahwa kita harus menaruh Yeshua HaMashiach di dalam ambang pintu hati kita.
karena dialah satu-satunya yang telah membeli jiwa kita dengan harga yang lunas. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 dan 1 Korintus 7 ayat yang ke-23, dia telah rela mati di atas kayu salib untuk membeli jiwa saudara dan saya, dan harganya telah lunas dibayar, yaitu nyawanya sendiri. Karena itu di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan apa? Tentang anak domba ini. Ayat yang ke-12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam yang lain siapapun, karena di kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Kalau ada nama lain yang bisa menyelamatkan manusia, saya tidak perlu jadi pendeta. Ngapain jadi pendeta, itu susah saudara-saudara. Serba dicari-cari kesalahannya saja. Tetapi saya mau jadi pendeta. Saya mau melayani Tuhan karena saya tahu upahku besar di Samayim, di sorga. Jadi yang pertama, taruh anak domba yaitu Yeshua HaMasyiah di dalam pintu hati kita, maka saudara akan selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Diam di rumah. Ini juga ada yang mengatakan begini, kalau diam di rumah lah buktinya Pak Yakob pergi ke gereja. Bukankah itu keluar rumah? Benar, tetapi saya keluar rumah untuk melayani jemaat, bukan untuk keluyuran di pinggir jalan. Lalu yang di rumah ngapain? Kita melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi bangsa pilihan Tuhan ketika dia diperintahkan untuk tetap diam di dalam rumah. Pasal yang ke-12, Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-15, di sana dikatakan 7 hari lamanya kamu harus makan roti tidak beragi. Sungguh pada hari pertama kamu harus menyingkirkan ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang memakan apa yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, maka haruslah nyawanya dilenyapkan dari Israel. Artinya tidak boleh ada ragi. Di dalam kitab suci Lukas pasal 12 ayat yang ke-1 mengajarkan kepada kita tentang ragi. Apakah yang dimaksud dengan ragi itu? Di sana dikatakan pada saat itu juga ketika kerumunan orang yang tidak terhitung jumlahnya terhimpun, sehingga orang terhadap yang lain saling menginjak, dia mulai berbicara pertama-tama kepada para muridnya, jagalah dirimu terhadap ragi orang-orang Farisi, yaitu kemunafikan. Jadi yang diperintahkan Tuhan ketika Tuhan mengajar kepada kita untuk ada social distancing, apa yang harus kita lakukan? Kita bukan lason hara, mulut jahat, ngomong yang tidak-tidak, tetapi kita harus berdoa bagi bangsa ini. Ya, tetapi bukan berarti kita takut. Kalau hari ini di depan saya tidak ada jemaat, bukan karena saya takut, tidak. Kalau saya takut tahun 2001 saya tidak berani menyampaikan tentang nama Yahweh. Ya, saya tidak takut mati. Tetapi kita menolong pemerintah dan para medis untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Tetapi bukan berarti kita takut. Bahkan saya himbau saudara jangan takut. Karena takut itu akan merobek kuasa pembentengan Elohim. Karena ketakutan itu membuat kita tidak bahagia. Sementara kitab suci katakan di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22, hati yang gembira itu mengerjakan kesembuhan di dalam kehidupan kita. Jadi seperti pada saat ini saudara dari rumah ikut ibadah bersama dengan kami, itu artinya saudara di rumah tetapi saudara tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, saya sarankan kalau ibadah online seperti ini, jangan saudara ibadah online sambil tidur-tiduran, sambil makan kacang, atau saudara nggak pakai baju ya, di rumah sambil tidur-tiduran, ya sambil nanti separuh kedengaran, separuh tidak, karena separuh di udara, separuh di darat. Bukan begitu, tetapi kita seperti ketika saudara datang beribadah kepada Tuhan, pakai pakaian yang rapi, hargai karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bukankah kitab suci katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku maka aku ada di sana.
Jadi itu yang harus kita lakukan. Yang ketiga, jangan keluar. Kalau keluar mati. Artinya apa? Keluar dari perintah Elohim, hidup mau-maunya sendiri. Salah satu contoh yang ada di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Kita lihat sebagai ayat mendekati akhir, Roma pasal yang ke-8. Kita lihat ayat yang ke-1. Di sana dikatakan, oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasya Yeshua. Ini kalau di dalam kitab suci terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi di dalam Indonesian Literal Translation yang menerjemahkan dari J.P. Green, di sana dikatakan yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Alken evo in asma latvekim be Yeshua Hamasya. Tidak berhenti sampai di situ, tetapi ada kelanjutannya. Hamid halkim selo kabasar elalvi harua. Artinya hidup tidak semau-mau gue, semau-maunya sendiri, tetapi hidup harus sesuai dengan kebenaran firman. Firman Tuhan mengajarkan apa? Mengajarkan mengasihi. Kita belajar untuk mengasihi orang lain. Ada orang yang ketika saya menyampaikan ayat ini menyalahkan, Pak Yakub menambah-nambah kitab suci. Loh, saya tidak menambah kitab suci. Justru di dalam kitab Brit Kadasa, perjanjian baru dalam bahasa Ibrani, justru di sana ada tambahannya. Saya memberikan pembandingnya saja di dalam kitab King James Version. Di sana dikatakan, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Tidak sampai di situ, tetapi ada kelanjutannya, who walks not after the flesh but after the spirit. Jadi artinya bahwa keselamatan itu bisa hilang kalau kita hidup mau-maunya sendiri, bukan diatur Tuhan, tapi justru mengatur Tuhan. Ya bagi saudara tidak tahu tidak masalah, tapi kalau sudah tahu tetapi tidak mau tahu, ini yang bahaya. 1 Tawarin 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1, firman Elohim mengajar supaya kita memanggil namanya, serukanlah namanya, sampaikanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Tujuannya apa? Supaya orang tidak melupakan Yahweh. Tetapi saudara seringkali ngatur Tuhan. Tuhan tahu kok isi hatiku. Ya semua saudara boleh memberikan 1001 macam alasan. Tetapi kalau 1001 macam alasan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, berarti bukan saudara diatur oleh Tuhan, tapi saudara yang mengatur Tuhan. Bukankah kita yang seringkali merasa lebih dari Tuhan? Aku kuat karena aku memiliki Tuhan. Memang siapa Tuhan kau miliki? Kalau kita dimiliki Tuhan baru benar, saudara-saudara. Ya, inilah firman yang saya sampaikan kepada saudara pada saat ini. Kiranya firman ini memberkati di dalam kehidupan saudara. Amin buat firman Elohim. Pada saat ini Bapak Ibu saudara sekalian, karena tidak ada pengumuman untuk minggu berikutnya juga kita masih ibadah online, maka saya umumkan bahwa minggu depan kita masih ada online. Untuk itu kita akan berdoa bersama-sama untuk doa berkat. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Engkau yang telah mengajar kepada kami supaya kami belajar untuk bisa bertoleransi kepada yang lain. Bahkan Tuhan mengajar kepada kami untuk mengasihi bangsa ini, mengasihi pemerintah negara kita, supaya virus ini dapat segera berlalu. Karena itu kami berdoa, kami mengusir dan menghalau kuasa sakit penyakit sampar di dalam nama Yeshua Hamasya. Engkau pergi keluar dari negara kita. Kami memohon kepada Tuhan agar Tuhan juga yang akan membuat umat-umat Tuhan, khususnya saudara-saudara kami sebangsa setanah air, supaya mereka juga belajar untuk mentaati peraturan pemerintah, supaya dapat memutus penyebaran virus corona ini, sehingga para medis pun tidak mengalami kewalahan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan beristirahat, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu selama kami harus tinggal di rumah. Biarlah Tuhan yang akan menyertai. Oleh karena itu kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wa yeshmereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah.
Yisa Yahweh pana oleh Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang terimalah berkat, kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia dari Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin.